Partai Amanat Nasional jodohkan Ganjar Erik, keputusan diserahkan kepada Panglima tertinggi. Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Zulkifli Hasan, melontarkan sinyal terkait pencalonan Presiden Wapres untuk Pilpres 2024 dalam Rakornas Partai Amanat Nasional di Semarang hari ini. Ia menilai Ganjar Pranowo dan Erick Thohir terlihat harmonis saat bersama. Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Zulkifli Hasan menyampaikan pantun yang menggambarkan harmonisnya Ganjar Pranowo dan Erick Thohir saat bersama. Zulkifli Hasan dalam pidatonya mengasosiasikan Partai Amanat Nasional dengan salah satu tokoh pewayangan yang berperan sebagai panglima perang. Pak Presiden, di panggung ini ada sosok pewayangan keluarga Pandawa, putra Raja Astina yang bernama Werkoduro atau juga dikenal dengan nama Bimoseno. Werkoduro adalah seorang panglima perang melawan kejahatan. Ia memiliki karakter yang jujur, ulet, tegas, adil. Sebagai panglima perang, putusan bergerak menanti dari panglima tertinggi. Partai Amanat Nasional menilai bahwa Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir cocok berpasangan untuk berkontestasi di pemilihan presiden 2024. Kendati demikian, partai berlambang matahari itu menyerahkan keputusan akhir penentuan kandidat kepada panglima tertinggi. Partai Amanat Nasional menggelar workshop dan rapat koordinasi nasional 2023 untuk menghadapi pemilu 2024 di Semarang, Jawa Tengah, Minggu sampai Senin, 26 sampai 27 Februari 2023. Pada pembukaan yang digelar Minggu pagi, Presiden Joko Widodo hadir dan memberikan sambutan. Tak hanya itu, hadir pula Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Menteri BUMN Erick Thohir. Ganjar dan Erick duduk berdampingan, sejajar dengan Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional, yang juga Wakil Ketua MPR Yandri Susanto, Presiden Jokowi, dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional, sekaligus Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Ganjar diberi kesempatan untuk memberikan sambutan sebelum pidato Zulkifli dan pembukaan acara oleh Presiden. Sementara itu, Erick menyimak dari kursi tamu kehormatan. Kehadiran Ganjar dan Erick menjadi sorotan. Zulkifli saat membuka pidatonya secara khusus menyapa kedua tokoh tersebut. Ketika menyapa Erick, ia memberikan selamat telah terpilih sebagai Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) dan memanggilnya dengan sebutan saudaraku, panggilan khas kader Partai Amanat Nasional. Kenapa dipanggil saudaraku? Karena sudah menganggap Pak Erick sebagai kader PEN, ujarnya. Kepada Ganjar, ia juga menyebut bahwa rambutnya terlihat semakin putih, keningnya pun kian berkerut secara alami. Sebagaimana tanda-tanda dari Pak Presiden, gak begitu maksudnya karena beliau bekerja keras siang dan malah memajukan rakyatnya agar makmur dan sejahtera, kata Zulkifli sambil berkelakar. Ketika berpidato di acara Nusantara Bersatu yang digelar kelompok sukarelawan pendukungnya. Akhir November 2022, Jokowi menyebutkan ciri-ciri fisik pemimpin yang memikirkan rakyat. Ciri dimaksud adalah berambut putih dan ada kerutan di wajahnya. Meski tidak menyebut keterkaitan dengan Pilpres 2024, Zulkifli mengatakan Ganjar dan Erick terlihat harmonis. Bahkan, ia pun membuatkan pantun khusus untuk keduanya. Jalan-jalan ke Simpang 5, jangan lupa beli lumpia. Kalau Pak Ganjar dan Pak Erick sudah bersama, Indonesia pasti tambah jaya. Partai Amanat Nasional telah membangun koalisi dengan Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan sejak tahun lalu. Gabungan partai politik yang diberi nama Koalisi Indonesia Bersatu itu bertujuan untuk melanjutkan ide-ide dan gagasan pembangunan yang telah dilakukan Jokowi selama 2 periode kepemimpinannya. Saya ulangi, untuk keberlanjutan ide dan gagasan Pak Presiden yang sudah bagus, maka Partai Amanat Nasional dan teman-teman membentuk KIB untuk merumuskan gagasan Bapak. Itu untuk dilanjutkan. Jokowi dalam sambutannya mengatakan, dalam setiap acara parpol yang ia hadiri, ia selalu menyebutkan satu persatu nama tokoh potensial calon presiden dan wakil presiden 2024. Namun di acara Partai Amanat Nasional ia tidak ingin melakukannya. Karena calonnya yang hadir sedikit nggak usah diabsen, semua sudah tahu siapa. Ganjar saat memberikan sambutan juga menyinggung soal keberlanjutan pembangunan, khususnya terkait rencana pembangunan Ibu Kota Nusantara, IKN. IKN dipandang sebagai desain Indonesia masa depan. Rancangan yang memadukan kekayaan dan keindahan alam serta teknologi tanpa mengesampingkan kearifan lokal.
Mengenai Partai Amanat Nasional, Ganjar menilai bahwa para kader parpol tersebut di Jawa Tengah berkarakter fleksibel dan luwes. Itu merupakan bagian dari spirit Partai Amanat Nasional selama ini. Oleh karena itu, ia berharap Partai Amanat Nasional bisa menjadi rumah bagi semua kalangan yang ada di Indonesia.